وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلل ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع التقى والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi masjid apa namanya? Al-Futuah sebentar lagi 20% lagi mau selesai. Kira-kira ini hari kita warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kesepuhan, para kiai, para asatidzah, para aparatur pemerintah yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta saya kepada mereka semua. Semoga Allah melimpahkan anugerah seluas-luasnya kepada mereka semua, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal. Dan seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini yang penuh berkah. Al-Fakir duduk di tempat ini sambil menunggu kedatangan guru kita yang sedang istirahat sebentar. Semoga Allah memuliakan kita semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan semoga segala macam hajat kita digabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaik ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah, labbaik ya Nabina Muhammad, Habibina Muhammad, syafi'una fid dunya fil barzah wa fil yaumil qiyamah. Habibi wa habibukum Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini di dalam perkumpulan yang agung, di perkumpulan yang dimana di malam hari ini kita diagungkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk mengagungkan dan mensucikan nama Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana di malam hari ini tiada lain perkumpulan kita untuk bergembira atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di malam ini, perkumpulan ini merupakan satu perkumpulan yang telah Allah cantumkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah perintahkan bahwa qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di antaranya perintahnya Allah kepada hamba-hambanya, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, qul bifadlillah, dengan anugerah keutamaan Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmatnya Allah. Imam Ibn Abbas mengatakan bahwa rahmatnya Allah adalah Sayyidina Muhammad.
Di dalam ayat lain menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam sebagai rahmat yang diutus langsung oleh Allah. Rahmat yang akan membawakan keselamatan bagi umatnya di dunia, di barzakh dan di yaumul qiyamah. Di dunia dengan apa Habib? Keselamatan, syafaatnya Nabi, keberuntungan bagi mereka yang mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad. Di malam hari ini kita dikumpulkan merasa girang, gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Menjawab, iya, saya ingin tanyakan, apakah antum cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Berarti cintanya antum yang dituntut sekarang apa? Al-hub yahtaju ila tadhiyah. Al-hub biduni tadhiyah laisal mahabbah. Al-mahabbah biduni tadhiyah laisal mahabbah. Cinta itu butuh pengorbanan. Dan bukan dinamakan cinta kalau tidak mau berkorban. Sekarang pengorbanan apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Datang acara maulid, hadir dimanapun diundang, pulang bawa berkat, begitu? Hah? Pulang bawa berkat enggak? Alhamdulillah, yang dicari berkatnya apa? Cintanya. Cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kok bawa berkat? Yang dituntut oleh Nabi Muhammad ketika kita mengatakan cinta, maka kita dituntut untuk ngapain? Untuk melakukan apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kalau orang tua berkorban untuk anaknya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak terasa. Orang tua cari nafkah dari pagi sampai sore, dikeluarkan buat siapa? Buat anaknya. Anaknya kalau sudah besar punya nafkah, anaknya pun berkorban untuk kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sakit, anaknya yang susah. Sang suami berkorban mencari nafkah untuk istrinya, betul tidak? Istrinya berkorban bangun pagi sebelum subuh udah bangun, mencucikan pakaian suaminya, menyiapkan makanan atau sarapan buat suaminya, menyiapkan berbagai macam peralatan untuk kerja suaminya, memberikan peralatan untuk anak-anaknya, dan berbagai macam pengorbanan yang kita berikan untuk orang yang kita cintai. Di malam hari ini kita dituntut untuk memberikan pengorbanan kepada Nabi Muhammad. Mau berkorban? Mau berkorban? Mau berkorban? Mau berkorban untuk Nabi Muhammad? Ibu-ibu nih hari masuk kamar mandi belum? Belum masuk kamar mandi? Nih hari buncit-buncit perut. Udah buang air kecil belum? Buang air kecil belum? Nih hari yang aba-aba nih hari sudah makan, udah ngopi, udah. Alhamdulillah. Aba-aba kalau sarapan pagi sama apa? Terabi, gorengan, ngopi atau ngeteh? Ngopi. Ngerokok nggak? Ngerokoknya megang tangan, ngopinya megang tangan. Kalau ngerokok tangan kanan, ngopinya megang tangan. Ibu, ini hari, ini yang perempuan nih, perempuan. Saya mau tanya semua perempuan. Udah ganti baju belum? Alhamdulillah. Mandi. Hah? Ada yang belum? Udah mandi? Ini hari saya mau bertanya sama perempuan. Perempuan mau nggak kalau sampean nih
antum-antum semua nih buka baju depan laki-laki, mau nggak? Mau nggak? Mau kalau depan laki-laki nih suaminya mau. Kalau depan bukan muhrim mau nggak? Nggak mau? Mau? Nggak mau? Ini saya mau bertanya sama perempuan, saya punya waktu tinggal 10 menit lagi. Kalau sama kakak kandung mau nggak? Hah? Nggak. Saya mau bertanya, benci nggak sama laki-laki yang suka ngintip? Benci nggak? Marah nggak? Kalau sama setan senang atau benci? CS, teman setia, teman nggak? Kalau seandainya setan ngeliat ibu pakai buka baju mau nggak? Paling tuh setan ngomong sama rombongannya gede juga ya. Ya kan? Ya sama-sama setan. Yang saya tanyakan nih hari ibu buka baju, pokoknya buka dah semuanya. Yang namanya buka, nih hari baca doa buka baju nggak? Hafal nggak doa buka baju? Tahu nggak doa buka baju? Nggak tahu. Gimana ngomong mau cinta sama Nabi sedangkan kita nggak hafal sunnahnya Nabi? Katanya cinta sama Nabi. Sunnah buka baju bagi setiap perempuan itu dianjurkan agar apa? Agar setan tidak mampu melihat aurat. Doanya apa? Doanya apa? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dibaca nggak di doa? Enggak. Baca nggak? Nggak baca di doa. Nggak hafal habis. Padahal setiap kali kita buka aurat, seandainya depan laki-laki yang muhrim saja kita tidak mau, tapi kenapa kita mau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad yang menyebabkan setan mampu membuka atau melihat aurat kita? Satu, bukti cinta kita tidak sempurna kepada Nabi Muhammad. Yang dituntut oleh Nabi kepada kita tidak seperti sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika ingin menolong Nabi Muhammad saat itu di kota Mekah, ketika Nabi Muhammad ingin ditolong, ingin waktu itu dilemparin oleh orang-orang musuh-musuhnya Nabi. Apa yang terjadi dengan Sayyidina Abu Bakar? Dipukulin sampai babak belur. Tapi dikatakan oleh sahabat, nggak tahu yang mana hidung, yang mana mulut, tuh muka hancur. Kok kenapa bisa hancur? Ketika Sayyidina Abu Bakar diambil, dipukulin sama orang-orang kafir Quraisy, itu diriwayatkan tubuhnya Sayyidina Abu Bakar didudukin. Wajahnya Sayyidina Abu Bakar itu dipukul sama sendal kayu. Apa bahasa kita yang sendal kayu? Piak. Itu wajahnya Sayyidina Abu Bakar dipukulin. Kenapa dipukulin? Karena membela Rasulullah SAW. Sayyidina Sulaim At-Tarimi di situ disebutkan di dalam hadis bahwa dia seorang pengusaha besar yang bukan berasal dari kota Madinah, datang dari kota Yaman, datang pertama kali ke kota Madinah tanpa harta yang dimiliki. Lalu dia punya usahanya maju, terus dia masuk Islam. Saat itu masih berada di kota Mekah. Ketika dia ngindap pengen meninggalkan kota Mekah, dipergokin sama orang-orang kafir Quraisy. Ente mau kemana kata dia? Ana mau menemuin kekasihku Nabi Muhammad di kota Madinah. Enak aja kata sahabat. Kalau ente keluar dari kota ini, ente jangan ada satu harta pun yang kau bawa. Tinggalkan semua harta. Apa yang dilakukan oleh Islam? Ditinggalkan oleh Sayyidina sahabat tersebut. Tinggalkan semua hartanya kecuali baju yang nempel di badannya. Buat siapa? Buat bisa menemuin kekasihnya Nabi Muhammad. Ini pengorbanan para sahabat, pengorbanan para alim ulama banyak. Apa yang dilakukan oleh para alim ulama? Mereka memperbanyak amal ibadah mereka.
pengorbanan umat Nabi Muhammad apa? Kita dituntut hanya untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ini hari yang bangun tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Angkat tangan. Berapa orang yang baca doa bangun tidurnya hari? Berapa orang? Oi. Baca doa bangun tidur enggak? Baca enggak nih hari? Bangun tidur tadi baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Berapa orang yang baca? Angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana selebihnya? 1 2 3 4 5. Lebihnya mana? Dikatakan oleh ulama, derajat yang paling kecil orang yang kufur atas nikmat kalau dia bangun tidur nggak baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kenapa ulama mengatakan tersebut? Karena di saat dia bangun tidur, dia bisa merasakan berbicara dengan suaminya, berbicara dengan orang, berbicara dengan istrinya. Dia melakukan kegiatan. Di saat itulah kenikmatan sempurna yang Allah berikan, dan mereka kufur atas nikmat tersebut. Katanya cinta sama Nabi, katanya mau berkorban sama Nabi. Ini hari abah, maafin, masuk kamar mandi pakai peci nggak? Abah-abah yang laki-laki masuk kamar mandi pakai peci nggak? Nggak. Kenapa nggak masuk kamar mandi pakai peci? Sunnah masuk kamar mandi pakai peci. Masuk kamar mandi disunnahkan pakai peci. Asal jangan ada tulisan Nahdlatul Ulama, ada trompa Madinah, trompa sendalnya Nabi itu yang dipakai. Sebagian ulama mengharamkan. Kalau peci hitam doang nggak apa-apa, hitam polos nggak apa-apa, putih polos nggak apa-apa. Tapi berapa orang laki-laki kita yang zaman sekarang ini yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah, nggak usah di luar, di rumah. Berapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Mereka para sahabat diberikan ujian oleh Allah. Mereka para sahabat diberikan cobaan oleh Allah. Sayyidina Bilal bin Rabah, kita tahu Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah itu ketika mau masuk Islam dan diketahui oleh majikan yang sudah masuk Islam, Sayyidina Bilal bin Rabah ditarik-tarik oleh majikannya. Sepanjang hari dari pagi sampai sore disiksa oleh majikannya. Keluar dari gang-gang Mekah itu ditarik bagaikan anjing. Ditarik-tarik, dihina sama orang. Dengan tidak memakai bajunya. Disiksa dari pagi sampai sore. Disuruh apa? Disuruh keluar dari agama Islam. Disuruh keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Setiap hari hadirin, bukan 1 kali, bukan 2 kali, bahkan dikatakan oleh ulama, kalau seandainya azab tersebut diberikan orang Makkah yang 1 orang atau 2 orang aja diberikan, jangankan 1 hari, 2 jam mereka tidak akan mampu menerima azab yang diberikan oleh majikannya, oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bilal. Dicambuk, digeletakkan tubuhnya dengan tanpa memakai baju, dengan di pasir yang terik panas matahari yang terkenal saat itu. Bahkan kita tahu Sayyidina Bilal bin Rabah ditaruh batu yang besar di atas dadanya. Tapi apa yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal? Apa yang keluar dari Sayyidina Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Kenapa? Apa yang menyebabkan Bilal begini? Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad, kecintaannya kepada Allah Rabbul Alamin, menyebabkan Sayyidina Bilal dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, Bilal ini penakut dulu. Disuruh gulat nggak mau. Majikannya nyesel beli Bilal. Disuruh berkelahi nggak mau Bilal, takut. Tapi kenapa begitu kuat sehingga disiksa, diazab berhari-hari, masih mau berpegang teguh terhadap agama Islam, berpegang teguh terhadap syariat Nabi Muhammad, berpegang teguh dalam ajaran syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Apa yang menyebabkan Bilal seperti ini? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah
seorang budak yang hina. Benar, seorang budak yang hitamnya dari kabilah luar kota Arab, terkenal kegelapannya. Karena si hitam sama kayak Bilal, beda sama yang di belakang kita. Ya kan, putih ganteng. Kalau saya hitam manis, bodoh amat saya mah. Yang nggak demen silakan. Ya, ini Bilal bin Rabah. Tapi lihat kejadian Bilal bin Rabah. Apa yang terjadi waktu Fathul Mekah? Waktu kemenangan memiliki apa? Merebut kembali kota Mekah. Siapa yang dicari oleh Rasulullah? Bukan Sayyidina Abi Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Affan, bukan para pembesar sahabatnya Rasulullah. Bukan, yang dicari aina Bilal. Aina Bilal? Kata Rasulullah, kata Bilal, lebek ya Rasulullah. Ya Bilal, naik ke atas Ka'bah, adzin. Sahabat semuanya di bawah Bilal dan Bilal di atas mereka. Apa yang menyebabkan Sayyidina Bilal yang dulunya seorang budak menjadi mulia? Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Kita dituntut oleh Allah di dalam majelis peringatan Maulid ini untuk mencintai Nabi Muhammad. Gak banyak-banyak, hidupkan sunnah yang hilang dalam rumah tangga kita. Sunnah makan, baca habis silah atau baca bismillah. Baca bismillah atau baca habis silah? Baca enggak? Yang enggak baca berapa orang? Kalau kita makan pakai tangan atau pakai sendok? Di rumah kita berapa orang yang makan pakai sendok? Kalau kita makan pakai tangan, megang gelasnya pakai tangan kanan, yang kotor-kotor bekas nasi, atau makannya pakai tangan kiri? Berapa orang di rumah kita yang megang tangannya pakai kiri? Kemana? Siapa yang ngingetin mereka? Siapa yang negor mereka? Orang tua nggak negor lagi. Ayahnya negor anaknya enggak. Uminya negor anaknya enggak. Kenapa? Anaknya jika makan tangan kanan lalu megang tangan kiri, apa yang dilihat oleh mereka? Orang tuanya seperti itu. Padahal Rasul sudah mengatakan orang yang minum enggak baca bismillah, dia minum, maka minuman atau makanan yang dimasuk itu dimakan oleh setan. Makan atau minum dengan tangan kanan nggak baca bismillah, maka yang dimakan atau diminum itu oleh apa? Setan, bukan diri. Makanya kita makin banyak berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita nggak pernah makan dengan basmalah, nggak pernah minum dengan basmalah. Bahkan sunnahkan di dalam hadis, barang siapa yang minum dengan caranya Rasulullah, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya udah makan belum minum, Bu. Makanya saya kesempatan. Kata Rasulullah, orang yang minum dengan 3 tegukan, diawalin dengan bismillah, diakhirin dengan alhamdulillah, maka setiap air yang masuk ke dalam tubuhnya akan mencegah orang tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Masya Allah, dikerjain kagak? Bu, kalau seandainya makan, minum tanpa basmalah, maka dimakan oleh setan, diminum oleh setan. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau yang minum tangan kiri atau makan tangan kiri, berarti yang di rumah kalau ada yang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, berarti bukan gue yang ngomong. Mana kita ngomong cinta sama Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayo, mulai ini malam keluar dari majelis ini ada sunnah yang kita hidupkan. Saya sih niatnya tadi itu mau ngasih hadiah, karena waktu sudah habis, nggak jadi. Ya, nanti insya Allah lain waktu, lain kesempatan, insya Allah kita ketemu dalam waktu yang baik, kesempatan yang baik.
mudah-mudahan nih keluar dari majelis ini, ingetin syaitan nggak bakal ngizinin antum hidupin sunnah. Jadi dengan cara apa Habib? Tulis di rumah kita, di ruang makan tulis, jangan lupa doa makan dan selesai makan. Pintu kamar mandi tulis, jangan lupa baca doa masuk kamar mandi. Keluar pintunya tulis, jangan lupa keluar doa keluar kamar mandi. Tidur tulis di tempat kita bisa ngelihat, jangan lupa baca doa tidur. Berapa orang yang baca doa tidur nih hari? Pulang dari tempat ini baca, ingetin anak kita, ingetin suami kita, nggak apa-apa. Selagi kita masih hidup, disitulah kesempatan kita untuk mengajak satu keluarga kita berada di dalam perkara yang diridhai oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawakan kebaikan bagi kita semuanya di dunia dan di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah di dunia dan di yaumul qiyamah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU, serta Bapak Camat, dan juga ada dari sini dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat wal afiyah, diberikan keistiqamahan oleh Allah, menjadi pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya, dan insyaallah nilai dari apa yang telah dilakukan sampai terselenggaranya acara ini lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama mencari ilmunya Allah, menggapai rahmatnya Allah, dan menggapai keridhaan Allah. Dan insyaallah tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal.
salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami sampaikan kepada guru kita semua, Al-Habib dan Al-Mahbub, akhina al-barakah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Dengan ilmu yang disampaikan menjadikan kita menjadi hamba yang terus taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan saat ini kita duduk bersama zuriyahnya Nabi, insyaallah tidak menutup kemungkinan kita akan didudukkan di dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini sekarang udah setengah 12, dilanjutin apa doa? Gak mau doa aja. Emang gak lapar? Aing lapar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi ilmunya sudah semuanya ya. Ilmunya sudah disampaikan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf tentang bagaimana kecintaannya para sahabat kepada Nabi, mempertahankan imannya kepada Allah dan Rasulnya dengan kemuliaan, segala bentuk kemuliaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perayaan Maulid seperti ini baik yang pertama untuk keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berkah acara Maulid ini kita tahu betul bagaimana peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluh kesahnya, dengan riangnya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kesabarannya. Semata semua bukan untuk diri Nabi, melainkan untuk mempertahankan, untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan hari ini kita telah membuat senang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa kebayang nggak hari ini kita dari jam berapa duduk di sini? Dari habis Isya jam 8. Bisa kebayang jam 8, 9, 10, 11, setengah 12, 3 jam setengah. Kalau nggak ada acara kayak gini kita lagi ngapain? Yakin tidur? Nggak nonton sinetron? Nggak main gaple? Nggak main catur? Kan alhamdulillah hidup lagi manfaat. 3 jam setengah di sini per 20 menit malaikat maut mandangin muka kita. Tiap 20 menit. Nah, makanya kalau orang sadar nggak bakal pernah maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena 20 menit sekali malaikat maut pandangin kita. Ditengok muka kita, Asep belum waktunya, Siti belum waktunya. Per 20 menit bisa kebayang. Dari tadi malaikat maut mundar-mandir ngeliatin muka kita, kita masih duduk di beginian tempat. Kira-kira kalau Allah matikan kita nih, matikan kita di malam ini, Allah berikan kita hidayah yang besar sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena di dalam majlis ini menyebut kebaikan Allah, menyebut kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduknya di dalam majlis tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan orang tersebut yang duduk di tempat ini dosanya diampuni oleh Allah. Jika dia mati saat dia niat ingin datang ke tempat ini, matinya terhitung husnul khatimah. Saat dia pulang dari tempat majlis seperti ini, dia pulang, Allah kasih diambil nyawanya, Allah matikan pula dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ini malam malaikat maut nungguin kita nih di rumah, kira-kira kita pulang apa enggak? Kok cicing wae? Ini malaikat maut lagi nunggu nih, lagi ngeteh di rumah kita. Ibu bapak pulang apa enggak? Yakin? Tapi muter dulu bib ke Merak. Mau muter, mau langsung pulang, waktunya payah ya payah. Betul enggak? Yang namanya kematian kan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Udah ketetapan Allah, ya sudah begitu. Nah, tinggal bagaimana kita persiapan untuk menjemput kematian. Maka tempat seperti inilah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, jika majlis maulid ini, jika ada niatnya orang ingin bertaubat, maka majlis inilah yang bakal diterima taubatnya kita oleh Allah. Yang mereka ingin menambah nilai pahala besar, maka majlis maulid seperti inilah yang untuk menambahkan dirinya makin taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Tuh coba kita lihat, cuman merayakan maulid Nabi Muhammad, imannya ditambah,
ketakwaannya meningkat. Makanya pulang dari sini bawa ilmunya, jangan cuman bawa berkatnya, jangan cuman bawa beseknya, jangan yang diingat cuman Habibnya lucu, Habib hidungnya mancung, Habibnya manis. Jangan itunya yang dibawa, tapi ilmunya dibawa dan dipraktekkan di dalam kehidupan. Kenapa? Dari tahun ke tahun kita merayakan maulid, betul nggak? Dari tahun ke tahun merayakan maulid. Setiap ulama yang hadir, para kiai, para asatid, para habaib, semua nyampaikan ilmunya. Kira-kira ilmu yang kemarin sampai tahun ini udah dijalanin apa belum? Ngapain ngundang gua? Yang kemarin aja kagak didengerin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi kita dengar betul bagaimana iman para sahabat menjaga betul-betul di keimanannya. Kalau imannya kita kadang naik kadang turun, betul nggak? Iman kita kadang naik kadang turun. Kapan iman kita naik? Kalau hidup lagi susah, kontrakan udah mau habis, motor mau ditarik leasing, laki minta kawin lagi. Betul kan? Itu kalau lagi susah, tingkatan iman kita tingginya luar biasa. Tapi kalau lagi iman kita turun, ya Allah, tuh lagi banyak duit, hidup lagi senang, kebahagiaan luar biasa. Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, berarti iman kita sudah diragukan oleh Allah. Iman kita sedikit demi sedikit udah dicabut kenikmatan iman kita di hadapan Allah. Padahal kehidupan kita yang dituju saat kematian itu dalam keadaan husnul khatimah. Tujuan hidup ini untuk mencari keridhaan Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Dengan matinya kita keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Lihat imannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dikatakan iman tanpa keraguan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Nabi Ibrahim ujiannya bertubi-tubi. Nabi Ibrahim gak punya anak puluhan tahun. Saat nikah dengan Siti Sarah belum diberikan keturunan. Tatkala saat itu perintah dari Allah, ya Ibrahim nikah lagi. Yang disuruh nikah, yang nyuruh nikah Allah. Dan yang dinikahin seorang budak yang bernama Siti Hajar. Budak berkulit hitam, namun memiliki keturunan seorang nabi yang sabar. Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Saat ujian ini, karena ini adalah perintah Allah, imannya Nabi Ibrahim tetap sami'na wa ata'na. Dengar, simak, jalanin, karena ini adalah perintah Allah. Tatkala beliau menikah dan mendapatkan keturunan Nabi Allah Ismail, Allah memberikan ujian lagi kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, bawa Siti Hajar sama Ismail ke Tanah Bakkah. Tanah Bakkah ini tandus, gak ada air, gak ada pohon. Hidup cuman berdua-duaan. Suami ninggalin, istri dan anak ditinggalkan di Tanah Bakkah. Siti Hajar nanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau meninggalkan aku di Tanah Bakkah ini atas keinginanmu atau keinginan Allah? Ini ibu dengerin ini seorang istri yang saleh. Sami'na wa ata'na, mendengar, menyimak dan mentaati, karena ini adalah perintah suami. Lalu beliau mengatakan, wallahi wahai Hajar, sesungguhnya ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Siti Hajar mengatakan, ya Ibrahim, jika ini aku ditempatkan di Tanah Bakkah karena perintah Allah, maka engkau pergilah, aku dijamin oleh Allah, pasti aku akan mendapatkan jaminan oleh Allah. Saat ditinggallah Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail ditinggal. Contoh ibu-ibu yang ada disusukan nih, disusukan kan nih, ibu ditinggalin di Gunung Cermek sama suami, kira-kira ridho apa enggak? Ngapa? Ogah Bib, orang biasa hidupnya kelihatan rumah, suruh tinggal di hutan. Tapi itu perintah Allah, mau apa enggak? Yang jawab cuma 3 orang. Kita kan mikir kalau yang begitu. Siti Hajar nggak pakai mikir, langsung iya aja. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim dengan penuh kesedihan. Yang namanya bapak disuruh pisah sama istri sama anak, ya kan nggak tega. Tapi karena ini perintah Allah, ditinggal Siti Hajar sama Nabi Ismail. Saat sudah 90 tahun
Diperintahkan lagi Nabi Ibrahim, Ibrahim tengokin Siti Hajar sama Nabi Ismail. Suruh ditengok lagi oleh Allah, tapi jangan lupa bawa pisau yang tajam, kata Allah. Dia bawa pisaunya. Di pikiran Nabi Ibrahim, alhamdulillah saya disuruh jenguk lagi. Di pikirannya ketemu di jalanan ada binatang, biar disembelih bisa jadi oleh-oleh. Ternyata sampai ketemu nggak ada binatang. Ketemu Siti Hajar, ketemu Nabi Ismail tertidur di bawah pohon. Karena lelahnya Nabi Ibrahim tertidur. Dan di situ Nabi Ibrahim mendapatkan perintah lagi dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ujian yang besar untuk Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dengan tertati-tati untuk mengatakan kepada Nabi Ismail, dia bicara dulu sama Siti Hajar, ya Hajar, saya sudah jauh-jauh datang ke sini, ternyata saya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kalau ibu dapat suami udah ninggalin lama, begitu datang disuruh sembelih anak, ibu bilang apa tuh suami? Laki PA. Betul nggak? Ya iyalah, udah ditinggalin lama, begitu datang anak mau disembelih. Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, laksanakan wahai Ibrahim. Dipanggil anaknya Ismail, sini nak. Diajak satu ke atas bukit, ditidurin. Wahai Ismail, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Jawaban anak yang soleh, enggak pakai tawar menawar. Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, ya bunayya, jika itu perintah Allah, maka segerakan. Insya Allah aku menjadi hamba yang sabar. Ini anak soleh umur 9 tahun. Umur 9 tahun, kalau 90 Nabi Ibrahim 9 tahun umur kita. Ini kayaknya mik udah mau paeh nih. Ini kalau mik paeh, tutup doa berarti. Terus ini. Bareknya tinggal atu. Rama ngetes, ini enggak. Gue dapat berkah lu dah nih. Nabi Ibrahim dengan apa yang diperintah oleh Allah disampaikan ke Nabi Ismail, dikatakan insya Allah aku menjadi hamba yang sabar. Segerakan wahai ayah. Kalau anak kita sekarang disuruh sholat setengah mati, apalagi mau disembelih. Kira-kira kita punya anak, ini maaf, di akhir zaman seperti ini banyak ibu bapak yang melemparkan anaknya ke jurang neraka jahanam. Jujur saya. Kenapa? Karena sholat subuhnya ditinggalin. Nggak ditanya lagi bagaimana nak sholatnya, asarnya, duhurnya, subuhnya, maghribnya, isyaknya nggak pernah ditanya. Tapi nilai sekolah pasti ditanya. Bagaimana sekolahnya? Bagaimana matematikanya? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ini hati-hati loh. Kalau orang tua sudah seperti ini, besok anak nggak ada yang ibadah, jangan salahin anak. Kenapa? Yang salah orang tuanya. Lu betul-betul doang, berubah dong PA. Betul dong, betul. Sama yang kedua, handphone tolong dijarangin buat anak. Handphone mulu dikasih sama anak. Kasih ikro, ajarin ikro. Ini dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone. Mau makan handphone, mau mandi handphone. Mau belajar, mau emang gila, emang udah. Jauhin handphonenya bu. Saya nggak salahin bapak bu, bapak lebih banyak di luar, yang salah ibu. Ibu apa alasannya itu anak dikasih handphone? Kalau lagi mau makan dikasih handphone, apa? Biar anteng, biar nggak loncat sono loncat sini, biar nggak lari-larian. Mau anak anteng, matiin. Namanya anak kecil ya pasti nggak anteng. Emang ibu dulu nggak pecicilan? Emang bapak dulu nggak pecicilan? Lah yang namanya kita anak-anak mau disuapin aja lari-larian. Kalau anak kecil bertingkah begitu udah lucu aja, namanya juga anak-anak. Nah kalau bapak dikasih makan siang kejar-kejar dulu di belahan meja, kejar dulu kan namanya bapak PA. Ya nggak ada yang namanya anak-anak, ya wajar kalau dikasih makan begituan. Contoh Nabi Ismail, coba lihat ibrahnya, contohnya. Ada, ambil manfaat dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang lebih sabar lagi siapa? Nabi Allah Nuh.
Ujian Nabi Nuh lebih parah dari kita. Kita baru corona aja kayak ikan diangkat ke daratan, glepak sana glepak sini. Betul? Kerjaan Allah, duit, ya, betul. Kantor tutup, Pak Camat liar, betul kan Pak Camat kan? Udah 2 tahun kebayang suruh ngempanin masyarakatnya model kayak kita lagi yang makan tiap hari 5 kali. Memang bener makan 5, berapa kali kita makan? 3, 2. Banyak model orang susukan mah banyak makannya. Sarapan makan nggak? Siang makan? Sore masih nyemil-nyemil? Singkong, ubi, ngopi masih? Malam makan? Tengah malam nyemil Indomie? Bener nggak gua? Tuh. Saat kemarin corona itu pelajaran buat kita. Kenapa? Betapa nikmat saat hidup itu normal. Dikasih satu ujian, nyadar, introspeksi diri. Jangan Pak Camat dikejar-kejar, Pak Kuwu dikejar-kejar, bansosnya ditilep, bansosnya di... Emang begitu Pak Camat? Yang nilep menteri, Pak Camat mah kagak. Berusaha tapi nggak kena. Pak Camat mah orang baik. Tapi saya bilang tadi, saya begitu nyampe ketemu Pak Camat Cipicung gimana? Aman Habib. Cipicung aman, alhamdulillah kondusif. Yang nggak kondusif kantong Habib. Orang sekarang dikecilin ya Pak ya. Dana desa dikecilin ya. Tuh pusing loh Bapak. Coba nih semua jadi camat, emang nggak pusing apa? Jadi masyarakat syukur aja udah sama Allah diperhatiin sama pemerintah desa. Ini pemuda-pemudi dapat dukungan dari Pak Camat, dapat dukungan dari Pak Kuwu, alhamdulillah, dari TNI-nya, dari Polri-nya. Ayo sinerginya yang baik dong. Apa-apa jangan selalunya nyalahin orang. Orang kalau sering nyalahin orang, dirinya tuh sama iblis. Tahu iblis? Kenapa? Temen sama lu, temen. Tahu aja lu. Iblis kan begitu, dikit-dikit saya yang benar, saya yang baik, saya yang sempurna, orang lain salah aja. Jangan ngerasa diri kita tuh paling benar. Punya kaca di rumah punya. Coba ngaca 10 menit aja. Ngaca. Jangan cuma ngaca, lipstiknya ditebelin, eyeliner dinaikin. Jangan begitunya doang. Ngaca. Coba di malam pulang lihat kaca, ya Allah, nih hari dosa saya udah berapa banyak yang saya lakuin. Ya Allah, berapa banyak orang yang saya jelek-jelekin. Ya Allah, udah berapa banyak lisan ini banyak ngomongin orang. Coba ngaca, introspeksi diri. Mulai dari pagi melek mata sampai itu mau tidur, ngaca apa yang udah kita bikin dosa di hari ini. Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, kita sering introspeksi diri, insya Allah orang lain jauh lebih baik daripada diri kita. Kalau kita nggak pernah ngerasa diri kita tuh lebih buruk daripada orang, ini hati-hati bahaya, berarti kita udah hampir setara dengan iblis. Jangan ngerasa diri kita udah cantik-cantik. Masuk surga nggak dilihat cantiknya. Yang masuk surga nggak ngelihat ketampanannya. Kalau masuk surga yang dilihat ketampanan sama kecantikan, no artis paling sering banget yang masuk surga. Betul nggak? Ya artis kan cakep-cakep ya, cantik-cantik lo, ganteng-ganteng, bukan main. Emang surga punya dia? Bukan. Emang yang dilihat apa? Kekayaan? Bukan. Yang dilihat apa? Takwa. Takwa itu apa? Wajah bisa cantik, diri kita bisa baik, tergantung bagaimana hatinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hauna. Takwa ini adanya di sini, dari hatinya. Ketakwaan itu timbul, orang ngelihatnya nikmat aja dilihatnya. Mau lu hitam tetap sedap dilihat. Betul nggak? Lu mau pesek kelihatan orang mancung aja. Bohong banget tuh kalau itu mah. Itu bukannya pesek, itu namanya mancung yang tertunda. Coba kita lihat takwa itu. Kalau ketakwaan cuma diukur dari contoh, mungkin saya penceramah di sini, saya ngasih nasihat di sini, emang saya yang paling mulia? Belum tentu. Saya yang paling soleh, ketakwaan saya makin bukan karena imamahnya gede kayak ban serep, karena jubah panjang 700 meter, karena sorban panjang 7 kilo. Enggak. Ketakwaan itu bukan dilihat dari panjangnya jenggot, bukan.
Tapi ketakwaan itu adanya di sini, di dalam hati kita. Ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Karena Nabi SAW, inilah cara satu maulid Nabi SAW untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Coba lihat ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan ngomongin Nabi deh. Tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Kenal? Belum pernah dengar? Ceritanya belum pernah dengar? Kita paling dengar kalau Abu Nawas itu banyak akalnya. Ya? Abu Nawas cerdik, banyak akal. Itu ilhamlah dari Allah. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Seorang wali min auliyaillah. Beliau ini baina maghrib wa isya nggak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Dari maghrib ketemu isya nih baca kulhu 15.000 kali. Dan masih ada amalan-amalan yang lain. Dan setiap satu rakaat sholat khatam Al-Quran. Ini Abu Nawas. Tahu nggak doanya Abu Nawas? Pernah dengar doanya Abu Nawas? Enggak. Pernah dengar, tapi kita nggak tahu kalau itu doanya Abu Nawas. Ilastulil firdausi a'la walakwa naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirun dambil. Ini doanya Abu Nawas. Abu Nawas yang ibadahnya begitu, dari maghrib sampai isya bacanya kulhu 15.000 kali. Terus dia setiap sholat satu rakaat sholat khatam Quran, doanya kita lihat, ya Allah, ilastulil firdausi ala. Saya sadar, ya Allah, saya sadar diri saya nggak pantas masuk ke dalam surga. Tapi ya Allah, sungguh hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba. Ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Judulnya ini, judul doanya, doa merayu Allah. Abu Nawas yang begitu ibadahnya, itu doanya sadar diri nggak pantas masuk dalam surga. Kita ibadah nggak kayak Abu Nawas, tiba-tiba ya Allah masukkan aing ke dalam surga. Betul? Betul? Emang pantas kita masuk surga? Udah tahu nggak pantas, ngapain minta? Kadang kita minta masuk surga, tapi kitanya nggak tahu diri. Ibadah kita khusyuk kagak. Masjid begitu gede, nggak ada isinya. Sholat subuhnya laki-laki pada di rumah. Oi, oi, anak muda, anak muda, sholatnya diisi dong masjidnya. Lu ke Cirebon nyampe, ngejemput cewek lu nyampe, masjid samping rumah nggak pernah nyampe. Amit lu mah. Bapak DKM masjid ada nggak? Saya mau ngomong sama Pak Kuwu aja, sama Pak Camat. Kalau ada anak muda yang jarang ke masjid, kalau dia mati jangan sholatin di masjid Pak. Ya digelindingin aja, gelindingin. Kekuatan Islam itu terlihat bagaimana sholat subuhnya. Keberkahan kampung juga terlihat dari subuhnya. Ibu di rumah aja loh sholat subuh, jangan ikut ke masjid Bu. Karena perempuan itu sebaik-baiknya sholatnya di rumah. Yang laki-laki wajib keluar. Kenapa? Nabi SAW mengatakan saat laki-laki keluar sholat subuh, pulangnya rezekinya dijamin sama Allah. Amin gitu. Tapi sekarang kan begitu, Bib, rezeki saya setiap hari sholat subuh, susah juga rezeki saya. Coba aja ketok rumah tetangga, numpang ngopi, insya Allah kopi keluar, rezeki bukan? Tapi jangan tiap hari, tetangga juga enak begitu. Rezeki dijamin sama Allah. Keimanan Nabi Ibrahim kita udah dengar, betul. Keimanan Sayyidina Bilal sudah didengar. Keimanan siapa lagi? Sayyidina Khabbab. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu radhahu, keimanannya betul-betul teguh. Sampai saat Sayyidina Khabbab diikat di gudangnya gandum, depannya bara begitu besar, api berapi-api, di atasnya ada besi tajamnya luar biasa. Ditutup mata Sayyidina Khabbab.
Lalu Sayyidina Khabbab ditanya, "Baik Khabbab, sudah siap untuk menerima apa yang telah akan aku berikan?" katanya. Sayyidina Khabbab mengatakan, "Silahkan aja, aku menerima," katanya. Dibuka matanya Sayyidina Khabbab, "Lihat apa yang ada di hadapanmu." Aku melihat bara yang begitu merah dan di atasnya ada besi yang begitu tajam dan memerah. Ya Khabbab, jika engkau masih tetap beriman kepada Muhammad, maka besi ini akan menembus matamu, akan keluar dari tempatnya. Sayyidina Khabbab bilang apa? Ahadun ahad. Allah satu. Gak ada lagi. Allah cuma satu. Besi ini diambil, dimasukin, dicolok ke matanya Sayyidina Khabbab, dicongkel matanya. Berteriak Sayyidina Khabbab, sakit rasanya, sampai bola matanya terjatuh ke tanah. Darah yang keluar mengocor luar biasa. Sakitnya belum hilang, bau hangusnya belum hilang. Ditanya lagi oleh orang kafir saat itu, "Wahai Khabbab, jika engkau masih tetap beriman kepada Muhammad, maka bola matamu satu lagi aku keluarkan dari tempatnya." Sakitnya belum hilang, darahnya belum berhenti, masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diambil lagi besinya, dicongkel lagi mata Sayyidina Khabbab, ditelepaskan lagi dari tempat sampai terjatuh ke tanah. Ditinggal begitu aja Sayyidina Khabbab mempertahankan keimanan. Lalu saat itu ada sahabat Sayyidina Khabbab melihat Sayyidina Khabbab dari kejauhan, dibuka daripada ikatan. Begitu dibuka dari ikatannya, Sayyidina Khabbab menundukkan kepala mencari bola matanya. Diambilkan satu persatu oleh sahabatnya, yang satu ditaruh sebelah kanan, yang satu ditaruh sebelah kiri. Lari Sayyidina Khabbab tanpa tahu tujuan, arah keluar kemana dari gudang tersebut. Sampai diiringi oleh sahabatnya, dituntun, "Mau kemana engkau Khabbab? Jumpai aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Sayyidina Khabbab datang membawa bola matanya. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lihat keadaanku. Bukan dalam keadaan menangis, melainkan tertawa." Ini Sayyidina Khabbab. Sayyidina Khabbab dipandang oleh Rasulullah. Rasulullah melihat, "Ya Khabbab, apa yang terjadi pada dirimu wahai sahabatku?" "Ya Rasulullah, bola mataku terlepas dari matanya. Dari tempatnya terlepas ya Rasulullah. Karena aku menjaga keimananku kepada Allah dan aku tetap beriman kepadamu. Maka dari itu, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah SAW terdiam lalu mengatakan, "Ya Khabbab, engkau akan mendapatkan indera penglihatan kelak di dalam surga, yang dimana surga tersebut yang engkau dimasukkan karena bola matamu yang ada di tanganmu. Terima kasih wahai Rasulullah, ini adalah kabar gembira untukku." Maka itu dari ya Rasulullah, kembalikan bola mataku ke tempatnya. Bola mata yang udah ketusuk, yang udah ada di bawah, disuruh masukin lagi ke matanya. Lalu Rasulullah mengambil bola matanya, dimasukkan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang bilang Nabi Muhammad nggak punya berkah, salah luar biasa. Setelah ini kita bahas tentang keberkahan Nabi. Saat dimasukkan satu persatu, matanya Sayyidina Khabbab lebih indah, lebih baik penglihatannya setelah terkena tangannya Nabi Muhammad SAW. Lalu gembira Sayyidina Khabbab. Lalu sahabat bertanya, "Ya Khabbab, engkau sudah mendapatkan jaminan surga dari Nabi, sudah mendapatkan jaminan, tapi engkau mengapa masih memaksa untuk dimasukkan bola mata ke tempat?" Apa jawaban dari Sayyidina Khabbab? "Aku rugi wahai sahabat, engkau melihat keindahan wajah Nabi, sedangkan aku buta, aku tidak ridha." Tatkala Nabi SAW wafat, Sayyidina Khabbab berlari sampai ke tengah padang pasir dengan kelelahannya. Dia duduk dalam keadaan mengangkat 12 tangan, "Ya Allah, ambil penglihatanku, karena mata ini sudah tidak lagi dapat memandang keindahan wajah Nabi Muhammad SAW." Cabut penglihatannya, mati dalam keadaan buta di hadapan Allah. Coba kita lihat, begitu keimanan Sayyidina Khabbab. Kenapa? Menjaga begitu cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Saat ini kita nggak perlu lagi seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan hal yang sama seperti itu, melainkan kita hanya membuat cintanya Nabi. Kita sambut dong cintanya Nabi. Dengan cara maulid ini kita memberikan kasih sayang dan cinta yang besar kepada Rasul SAW, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Coba saya mau tanya, orang yang kumpul di acara maulid senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Dapat snack? Dapat nggak? Berkat? Terus silaturahmi.
Coba lihat, yang awal susah ditagih utangnya, di hari orangnya ketemu. Betul nggak? Tenang nggak? Tenang. Yang susah kita ketemu, kalau lewat main lewat aja, nih hari kita ngelihat semua saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Jangan terlalu sensitif sama acara maulid. Jangan terlalu ngerasa, oh maulid ini, perayaan maulid kayaknya nggak penting. Jangan dibilang nggak penting. Kenapa? Karena perayaan maulid ini yang mengingatkan kita dengan bersyukur kepada Allah, karena Allah telah melahirkan, mengeluarkan dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah. Ini banyak di luar sana yang mengatakan ibu bapaknya Nabi di neraka. Ibu bapaknya Nabi di neraka. Sekarang saya mau kasih contoh. Ibu bapak punya kunci rumah, mertua datang atau orang tua kita datang, kira-kira dibukain nggak? Dibukain nggak? Apa mau dibiarin aja? Dibuka. Yang punya kunci surga dititipin sama Nabi. Nah tiba-tiba Nabi ini dikatakan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bisa terima apa nggak? Gak bakal bisa terima. Kenapa? Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, keluarganya Nabi disucikan oleh Allah, dan keluarga Nabi yang membuat aman daripada bumi ini. Mereka dijadikan paku-paku buminya Allah untuk menjaga keamanan. Alhamdulillah. Tuh coba kita lihat. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Dan dibilang, ada orang lagi di luar sana, habaib ini Allah ngaku-ngaku aja keturunan Nabi. Lah, sekarang Nabi di dalam hadis apa? Akan datang seorang yang dinamakan Imam Mahdi. Dia adalah keturunanku, kata Nabi. Muhammad bin Abdullah. Sama namanya dengan namaku, ayahnya sama dengan nama ayahku. Wajahnya kurang lebih hampir sama denganku, kata Nabi. Dia adalah keturunanku, darah dagingku. Nah kalau habaibnya kagak ada, keturunannya dari mana? Berarti keturunan Nabi ada apa enggak? Ada apa enggak? Ila yaumil qiyamah ada. Ini yang dikatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal. Justru mereka yang mengatakan bahwa Nabi tidak memiliki keturunan, mereka yang sesungguhnya tidak diberikan keturunan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan sensitif banget sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad udah baiknya luar biasa sama kita. Mau dapat syafaat Nabi? Mau dapat syafaat Nabi? Apa kata Nabi? Orang yang berziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadanya ke Madinah, dia akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita diberikan rezeki yang berkah, bisa melaksanakan haji dan umrah, dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini MR mau ngadain umrah. Orang Cipicung udah pada daftar belum? Emang pada nggak mau ikut umrah bareng Habib Gures? Mau nggak? Mudah-mudahan niatnya diterima sama Allah. Niatnya dijadikan satu doa yang diijabah. Bib, emang kalau mau umroh bareng sama Habib Gures kapan? Bulan Februari tahun 2023. 2023 bulan Februari tanggal 21 Februari. Bib, biayanya berapa? 34 juta rupiah. Itu bintang 5. Itu bintang 5-nya. Bintang yang regulernya bagaimana Bib, bintang 3-nya? Bintang 3-nya itu 27 juta 750. Ya, Bib, kapan kita bisa mau bayarnya? Insya Allah dalam waktu ini, November atau Desember harus bayar lunas, karena kemarin kita udah buka dari berapa jauh, bisa nyicil, tapi untuk sekarang harus biaya dengan cash. Insya Allah bulan November atau Desember kita terima uangnya. Insya Allah kita bisa berangkat di bulan Februari. Insya Bib, saya belum bisa punya paspor. Insya Allah pembuatan paspor nanti dibantu dari travel MR-nya kita. Mudah-mudahan Allah buka rezeki kita yang banyak. Bib, saya mau ziarah ke makam Nabi, tapi saya nggak punya duit, berarti saya nggak dapat syafaat dong. Ada lagi syafaatnya Nabi. Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa setelah azan, hafal nggak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah Muhammad wa syarafa aliyat ar-rafi'ah wa bathu maqam al-mahmudan allati wa'adta innaka la tukhliful. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan ini wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Nah yang saya mau tanya, kita baca doanya ini berapa kali sehari? 5, bukannya 4. 4 apa 5? Azan satu hari satu malam ada berapa kali azan? Kita baca doanya berapa kali? 4
4 subuh sare. Betul kan? Ayo dong bangkitin lagi. Ayo niat kita nih. Kita ini udah kelamaan tidur ibu bapak. Islam ini udah kelamaan tidur. Makanya Islam ini gampang digoyangin, gampang dipecahin. Kenapa? Nggak punya kekuatan di dalam hatinya, nggak punya kekuatan di dalam imannya. Mudah-mudahan selesai acara ini Allah teguhkan keimanan kita, Allah tingkatkan ketakwaan kita ke hadapan Allah. Amin ya rabbal. Dan kita dimampukan oleh Allah untuk menjaga keimanan kita terhadap Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah salawat ini, Allah jauhkan kita dari perbuatan zalim. Jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan dan Allah binasakan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala wa Allahumma wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca semua sama-sama. Allahumma لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Angkat tangan semua sama-sama di haki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
الفاتحة بالقبول والتمام كل سرور والمأمول وصل شأن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلل ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع التقى والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالحمنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi masjid apa namanya? Al-Futuah sebentar lagi 20% lagi mau selesai. Kira-kira ini hari kita sedekah buat masjid mau ngerogoh kantong. Keluarin rezeki yang terbaik. Boleh? Insya panitia nih siapin apa tempatnya. Sudah ada belum? Kalau nggak pakai sorban ambil dus aqua. Sambil baca qasidah kita sama-sama, insya Allah mudah-mudahan Allah yang ngasih rezeki yang besar, Allah ganti rezeki yang melimpah ruah. Jutaan kali lipat Allah gantikan. Sebagaimana kita bersedekah untuk memakmurkan masjid, merapihkan masjid, insya Allah jasa kita, rezeki kita dapat membawa kita ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wa laysa narju siwak faghrik ilahi tarak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya mujib anta sami'ul qarib dhakal wasi'ur rahim fanzur ilal mu'minin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin bijahi dhahar rasul jud rabbana bil qabul wa hablana kull sul rabbi istajib li amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin thumma salah wassalam 'ala shafi'il anam wal ahli ni'mal
rabbih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita bakal ketemu lagi di dalam cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, dalam gelombang cinta yang besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Apabila ada bahasa kami yang kurang baik, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.